Kira-kira kalau kita scoring ini 100 hari pemerintahan Prabowo, di angka berapa ini di skala 1 sampai 10? Karena kalau berdasarkan survei kepuasan publik, nilainya ya mungkin 80% berarti 8 ya. 8 itu kalau IPK itu ya, apa? AB ya? sudah masuk A itu. Sudah masuk A ya? Kita tahu bahwa agenda kampanye makan siang gratis dulu itu memang konten kampanye yang tidak bisa ditandingi oleh lawan politiknya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara holistik di 100 hari lebih banyak catatan catatan yang harus perbaikannya, ibaratnya mah kalau tesis tuh kita udah coret-coretin tuh gitu. Iya, kalau dilihat dan dibandingkan 100 hari pertama Prabowo itu kita belum bisa bicara banyak. Karena yang pertama adalah ada banyak kementerian dan badan baru yang ini menghambat kerja birokrasi. Halo, selamat datang di Jelasin Dong bareng saya Hairul Anam. Dan saya Mamang Cesar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca tulisan-tulisan wartawan Tempo, silahkan berlangganan di kanal Tempo.co. Ada apa pekan ini untuk yang Macam-macam langganan? Nih, gua sambil baca lah. Sebenarnya ada yang free content juga ya, nggak semuanya berlangganan nih Nam. Kalau di free content kita ada tulisan-tulisan soal, ya salah satunya soal pemangkasan anggaran nih Nam, di kementerian-kementerian. Iya. Karena pemerintah ini pengen menghemat lah, instruksi presiden itu sampai 300-an triliun ya. Cuman berapa akhirnya, nah itu silakan baca. Nah selain itu di free content juga ada soal MBG nih, laporan dari daerah-daerah gitu. Nah selain di free content tentu ada premium juga, apa nih Nam? Premium itu ada efek fraud yang menimpa startup-startup terutama advisory terakhir kemarin ya. Nah ini ada dampaknya nih cukup besar terhadap ekosistem pendanaan startup di Indonesia. Selain itu juga ada soal tadi explainer mengapa kemudian Prabowo ya memerintahkan pemangkasan anggaran untuk penghematan di APBN. Dan untuk premium mingguan nih, nah ini yang seru ya. Karena kemarin sempet ini nih di kepuasan publik tinggi, tapi ternyata di beberapa penilaian lembaga-lembaga itu rendah. Ini soal laporan khusus 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Karena di akhir Januari ya, dia usianya sudah 100 hari. Usia itu maksudnya sejak pelantikan, karena dilantikan waktu itu di 20 Oktober. Nah, berdua doang nih kita. Ya enggak dong. Ya, karena ini adalah edisi khusus, Mang. Jadi di tengah-tengah kita sudah hadir ini Direktur Eksekutif Prakarsa, Mas Aha Maftuhan. Siap. Ya. Jadi Mas Maftuh ini membantu kita untuk mengelaborasi lah ya ketika kita sedang menyusun angle tulisan terutama untuk Ekbis ya. Jadi apa saja yang akan kita evaluasi gitu nanti Mas Maftuh bisa bantu. Tapi sebetulnya ada banyak narasumber yang kita undang untuk menggali terutama pengayaan lah sebetulnya apa sih betul. Yang bisa kita lihat atau yang bisa kita kritik atau mungkin yang bisa kita kita apresiasi dari 100 hari pemerintahan Prabowo. Dan ini adalah tradisi sebetulnya, tradisi semua pemerintahan. Jadi nggak hanya Prabowo doang nih. Biar nggak kepedean dia. Jadi pas waktu Presiden Jokowi 100 hari pertama kita juga bikin edisi khusus. Tapi waktu itu masih dalam bentuk laporan tertulis. Nah ini sekarang akan kita diskusikan nih. Apa sih yang sudah dicapai oleh 100 hari pemerintahan Prabowo, sejauh mana dia bisa mengimplementasikan janji-janji kampanyenya terutama ya, karena ada banyak sebetulnya janji-janji kampanye yang sangat wah sekali terutama di era kampanye yang lalu, apalagi di sisi ekonomi bisnis tuh terutama. Dan rasanya lebih banyak janji-janji di sektor ekonomi bisnis karena ada banyak sekali program-program yang sifatnya ini pengeluaran spending. Misalnya yang bisa kita lihat sekarang adalah makan bergizi gratis gitu ya. Yang sebelumnya itu namanya adalah makan siang
Gratis. Makan siang gratis. MSG sekarang MSG. jadi MBG begitu. Karena MSG kurang sehat. Ya. Nah, tapi sebelum gua ke Mas Maftuh ya. Kira-kira nih Cesar apa yang kita temukan ya, teman-teman temukan terutama di sektor ekonomi bisnis yang bisa kita lihat, yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita monitor dari 100 hari pemerintahan Prabowo. Ya. Jadi gue cerita dulu ya. Waktu awal-awal kita akan membuat edisi ini memang kita sudah mengundang banyak narasumber ya, bukan hanya di Ekbis tapi teman-teman di politik, di hukum, terus di internasional dan hukum dan kriminalitas itu semuanya sudah mengundang narasumber untuk berdiskusi sebenarnya apa saja yang bisa kita nilai. Jadi bukan hanya pandangan Tempo saja ya, bukan hanya hasil liputan Tempo saja ya. Betul. Jadi kita diskusi salah satunya dengan The Prakarsa ya, ini bareng Mas Maftuhan, lalu juga ada Selios waktu itu ya, Mas Bima, dan narasumber yang lainnya. Termasuk gue juga berkorespondensi ya, ngirim-ngirim pertanyaan ke think tank di internasional, misalnya Oxford Economics gitu ya, terus juga Fitch Ratings misalnya, terus kita juga bergerak ke teman-teman di lingkup pemerintahan juga untuk mengevaluasi sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi metodenya melihat apa yang sudah dilakukan, sekaligus juga minta pandangan bagaimana terhadap yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan. Betul. Itu ya. Ada beberapa temuan, tapi yang gua garis bawahi mungkin gambaran besarnya ya dari sisi makro itu yang paling utama adalah ada indikasi bahwa ada kekurang yakinan investor gitu ya namanya terhadap pemerintahan Prabowo gitu. Nah, ini apa indikasinya? Indikasinya adalah kita lihat ada beberapa lembaga yang menyoroti yield surat utang kita, surat berharga kita ya. Jadi misalnya kita lihat imbal hasil SBN 10 tahun kita itu sempat turun menjelang Oktober. Nah setelah Oktober yang berbarengan dengan pelantikannya Prabowo itu trennya sampai sekarang cenderung menanjak gitu ya. Nah padahal di akhir tahun itu pemerintah sudah mengumumkan bahwa inflasi kita itu cukup rendah gitu ya. Nah artinya ada apa? Investor melihat ada sedikit risiko atau yang lebih gitu ya dari negara-negara lain. Oke, sebelum jauh. Jadi rasanya dari penjelasan lu ini, dari berbagai masukan lembaga ekonom dan juga apa yang lu dapat di liputan itu tampaknya agak bertolak belakang dengan hasil survei kepuasan publik ya. Dari dua lembaga survei yang bilang kepuasan publik terhadap Prabowo ini mencapai 79 dan 80%. Yang mana itu sangat tinggi dan bisa dibilang paling tinggi dibanding kepuasan publik dari presiden-presiden di masa awal sebelumnya. Nah, tapi ini kan yang namanya 100 hari pemerintahan berbeda ya. Tentu kacamata dari lembaga-lembaga peneliti dan lain-lain pasti punya pandangan dan pertimbangan sendiri, tidak hanya soal wah ini Prabowo bagus, oh pemerintahan ini populis. Ada berbagai macam pertimbangan. Nah, kira-kira nih Mas Maftuhan, dari 100 hari pemerintahan Prabowo, apakah kita sudah bisa melihat bahwasanya katakanlah ini target pertumbuhan ekonomi 8% sudah ada jalannya. Terus kemudian rasio pajak akan naik nih dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan. Lalu apakah kemudian dengan program-program populis seperti makan siang bergizi, pemeriksaan kesehatan ini juga akan ada dampaknya nih terhadap perekonomian kita. Jangan atau hanya sekedar spending saja ini kira-kira Mas. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa penilaian persepsi publik atas kinerja 100 hari seorang presiden di masa awal kepemimpinannya itu kebiasaannya memang tinggi. Istilahnya masih dalam periode bulan madu. Jadi masih sayang-sayangnya nih. Dan itu wajar menurut saya. Tetapi memang cukup mengherankan angkanya di atas 80%. Bahkan waktu Jokowi aja nggak setinggi itu ya Mas. Jokowi 70-an persen sekian ya. Tetapi secara metodologi ini kan survei persepsi ya. Jadi kalau persepsi itu ya berdasarkan persepsi
bukan berdasarkan data gitu ya. Data numerik maupun data yang sifatnya kualitatif. Ya. Nah, oleh sebab itu ya saya setuju kita perlu mengimbangi ya pandangan persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan kajian atau analisis yang sifatnya lebih numerik dan lebih kualitatif ya. Nah, kalau saya lihat di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo memang beliau terkesan pengen memenuhi janji politik di masa kampanye terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa agenda kampanye makan siang gratis dulu itu memang konten kampanye yang tidak bisa ditandingi oleh lawan politiknya. Dan lawan politiknya memang tidak ada konten kampanye yang magnitudenya segede makan siang gratis pada saat itu. Sempat ada Mas, internet gratis, tapi lebih menarik makan daripada internet ya. Tentu. Publik kita akan langsung menangkap message yang lebih tangible, yang lebih nyata, makan siang gratis. Nah, oleh sebab itu di 100 hari ini Presiden Prabowo dan kabinetnya bekerja keras untuk mewujudkan program makan siang gratis yang kemudian diubah judulnya menjadi makan bergizi gratis. Semua digerakkan untuk itu. Dari Kementerian A sampai Kementerian Z semua digerakkan untuk melakukan monitoring, untuk melakukan launching dan seterusnya. Nah, di luar makan siang bergizi juga program-program yang dicapai di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo adalah program-program yang bersifat populis. Misalnya tadi penghapusan piutangnya UMKM, pemberian diskon 50% kepada masyarakat yang listriknya di bawah 2200 voltase ampere untuk 2 bulan Januari Februari, lalu kemudian pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dan hanya mengenakan PPN 12% kepada barang mewah ya. Semua itu mencerminkan bahwa Presiden Prabowo pengen menjaga ya citra baiknya di depan masyarakat. Dan satu menurut lagi saya Mas, itu sah-sah saja. Satu lagi yang belum kesebut. Ya. Kenaikan UMP 6,5%. Persis. Wah, itu bikin happy semua pekerja itu. Nah, itu yang saya juga happy itu. Itu yang paling naik aja loh. yang paling nendang. Yeah. Nah, kalau dari sisi pelaku bisnis secara umum saya amati itu saya simpulkan di 2 kalimat. Satu kalimat pebisnis masih wait and see, masih menunggu dan melihat. Yang kedua masih testing the water. Berikutnya saya melihat banyak pebisnis yang masih berpaku pada program-program prioritas pemerintah. Misalnya perumahan 1 juta. Ya. Kemarin kita saksikan di TV Presiden Prabowo menyaksikan signing kerjasama Indonesia dengan Qatar. Disaksikan oleh banyak menteri dan ketua Satgas Perumahan Rakyat kan itu. Artinya apa? Itu menandakan bahwa pelaku bisnis khususnya dari luar negeri masih akan memfokuskan diri pada program yang diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo. Belum masuk kepada sektor-sektor atau bidang-bidang di luar prioritas. Memang Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal bahwa
proyek infrastruktur akan lebih banyak diberikan kepada pihak swasta. Berbeda di era Presiden Jokowi yang mana infrastruktur sebagian besar digarap oleh BUMN karya. Nah, tetapi yang perlu kita lihat adalah detail programnya. Jangan-jangan infrastruktur yang akan diserahkan kepada swasta yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo adalah infrastruktur pembangunan perumahan gratis 1 juta, 3 juta unit ini. Jadi artinya apa? Itu menandakan belum ada sinyal investasi yang masif oleh swasta asing maupun swasta dalam negeri terhadap sektor-sektor di luar yang prioritas programnya pemerintah Presiden walaupun sebagian Prabowo. besar rumah tadi itu tidak gratis ya. Nah, itu masih perdebatan sampai sekarang kan. Dan belum ada clear and clean dari pemerintah kan. Gratis atau sewa atau bayar, sampai sekarang di depan dibilang gratis supaya kelihatan wah gitu, tapi ternyata di belakangnya ada tuh rumah-rumah komersial. Lalu satu lagi, hilirisasi. Ya, yang di beberapa kesempatan dijadikan oleh Presiden Prabowo sebagai driver utama untuk pencapaian pertumbuhan 8%. Saya belum melihat ada akselerasi yang wow di 100 hari pertama ini. Jadi hilirisasi sektor ekstraktif dan hilirisasi sektor non ekstraktif juga belum menunjukkan adanya akselerasi. Karena rapat tim percepatan investasi dan hilirisasi itu baru beberapa pekan lalu dipimpin sama Bahlil. Itu dia. Baru rapat pertama itu. Atas dasar itu Presiden Prabowo membuat satgas hilirisasi. Nah, artinya apa? Itu sebenarnya bukti tantangan di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo untuk tema hilirisasi ini tidak main-main. Sehingga beliau perlu membuat satgas hilirisasi yang dikepalai oleh Pak Bahlil dan sekretarisnya Profesor Erani. Ya. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi secara teknis bukan perkara yang mudah juga, banyak tantangan. Sebelum masuk ke detail yang lebih banyak ini Mas, kira-kira kalau kita scoring ini 100 hari pemerintahan Prabowo, di angka berapa ini di skala 1 sampai 10? Karena kalau berdasarkan survei kepuasan publik nilainya ya mungkin 80% berarti 8 ya. 8 itu kalau IPK itu apa? AB ya. Sudah masuk A itu. Masuk A ya. Mepet ke A bawah itu. Minus. Minus. Nah, sementara di beberapa lembaga bilangnya ya bahkan ada yang di bawah 6 gitu kan. Nah, kira-kira nih dengan oke, tadi janji kampanye sebagian sudah dijalankan walaupun dengan centang perenang seperti itu, tapi kemudian beberapa program-program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan rasio pajak dan juga menciptakan lapangan kerja belum terlalu kelihatan gitu ya. Kalau boleh di scoring, bukan evaluasi sebetulnya, tapi baru ke monitoring nih, karena baru 100 hari nih, kita belum bisa evaluasi sampai kemudian pemerintahan ini selesai kan. Kalau saya diminta untuk scoring dengan pertimbangan banyak hal dan judgement saya sebagai orang yang berkecimpung di public policy, saya akan memberikan skor 6.5, ya, 6,5. Ya. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu jelek, tapi juga tidak sangat wow. Karena tadi itu kita di 100 hari itu idealnya mendapatkan semacam trajektori yang lebih clear. Ya kan gitu loh. Tapi kalau kita lihat 100 hari ini sifatnya masih tadi pemenuhan janji kampanye politik plus masih sketcher. Masih dalam tanda petik berserakan di mana-mana. Makanya perlu ada semacam konsolidasi
prioritas ya, yang benar-benar nanti menjadi menu ya bagi pemerintah untuk dalam tanda petik jualan kepada investor asing maupun kepada investor dalam negeri untuk melakukan aksi-aksi bisnis yang bisa mengungkit atau mengakselerasi target pertumbuhan 8% itu. Iya, iya. Itu apakah trajektorinya belum jelas karena pemerintahnya terlalu gemuk, kementerian baru, badan baru, sampai bahkan mungkin ada beberapa badan atau kementerian belum punya KOP ya, belum punya KOP surat belum punya KOP surat lembaga, bahkan tempatnya juga belum jelas. Tapi sebelum jawab ke sana, saya kira Pak Cesar perlu jelasin nih temuan-temuan dari beberapa program-program utamanya Prabowo, seperti misalnya makan bergizi gratis. Betul. Ini ada banyak catatan ya, baik positif maupun negatif. Apa, Sar? Ya, oke. Gue tadi mau nambahin dulu soal trajektori. Betul, itu seperti temuan-temuan yang kita temukan dari teman-teman lembaga yang lain juga nih. Jadi memang belum ada arah yang jelas nih sebenarnya Prabowo ini pengen kemana sih gitu ya. Untuk menilai pun kita jadi bingung gitu. Iya kan? Sebenarnya ini mau kemana sih gitu kan? Programnya begini gitu. Betul, ada Asta Cita. Tapi nggak seperti sebelum-sebelumnya, RPJMN belum ada ya Mas Maftu ya. Rencana pembangunan jangka menengah nasional. Artinya dalam 5 tahun ini kita belum tahu sebenarnya mau nilai. Ini arahnya nih mau kemana nih baratnya. Apakah betul misalnya dia udah menetapkan 8%, Asta Cita dan semuanya. Apakah arahnya betul ke sana gitu. Karena kita masih belum melihat, masih centang perenang tadi. Nah termasuk juga di program-program yang tercitra nih di program-programnya seperti makan bergizi gratis gitu ya. Kita kan udah ngikutin dari awal jelasin dong, mulai aja kita udah ngomongin makan bergizi gratis sebenarnya waktu itu. Dari niatannya itu sebenarnya bombastis sekali bahwa ini dari hulu sampai ke hilir ini akan diatur oleh pemerintah nih, ngambilnya dari petani gitu ya, terus nanti masuk ke dapur umum, dari dapur umum sampai ke sekolah. Nyatanya gue bersama dengan teman-teman tentu ya, Mbak Retno, terus Goida, kita mencari tahu lah seperti apa sih pelaksanaannya, dan yang kita dapati itu memang saat ini itu berdasarkan cerita sumber-sumber kita yang menjadi fokus itu masih dari dapur menuju ke sekolah, ke anak-anak ini. From the kitchen to the table gitu ya. Tapi dari farm ke kitchen ini masih bebas lah ibaratnya. Jadi artinya rencana yang dulu ingin menggerakkan ekonomi di desa melalui program ini sekarang masih belum jelas arahnya karena bisa ngambil dari mana-mana, bisa ngambil dari pedagang besar atau belanja di mana gitu ya. Artinya ini dapur dipersilakan untuk membeli gitu ya, tapi belum ada SOP-nya. Nah, sekarang pun sampai sekarang kalau lu baca-baca berita-berita dari daerah itu banyak daerah yang mempertanyakan juknis. MBG padahal ini udah tanggal berapa nih, Bos? 30. Pelaksanaan tanggal 6. Daerah-daerah masih belum masih bertanya juknisnya itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, gue pun akhirnya waktu itu mencoba lah untuk mencari juknis ini. Dari beberapa jaringan kita ada yang mendapatkan juknis ini bukan dari website resmi. Jadi ada orang ngupload di website yang menampung dokumen-dokumen, dia dapat di situ tuh. Tapi bukan dari websitenya Badan Gizi Nasional gitu ya. Dan gue pun dapat dari sumber gitu ya. Artinya kita bisa betul juknis ada mungkin ya, tapi publik ini masih belum bisa melihat sebenarnya kayak bagaimana. Jadi untuk mengevaluasi dan mengawasi pun bingung. Karena apa? Juknisnya belum dipegang oleh publik gitu ya. Apa buktinya daerah-daerah juga masih belum tahu. Nah, dengan juknis yang masih belum diketahui banyak orang gitu ya. Ini sudah kita konfirmasi juga bahwa memang Pak Dadan ini Ketua BGN mengatakan sudah ada juknisnya gitu ya, dan memang kita pegang juga dokumen juknisnya. Tapi kalau belum belum dipublish secara resmi kepada publik, artinya publik kan nggak bisa mengawasi. Harusnya tuh dapur kayak gimana gitu ya, gizinya seperti apa. Nah inilah yang akhirnya kejadian nih di Sukoharjo gitu ya. Yang keracunan itu ya? Keracunan gitu kan. Kenapa keracunan? Diduga temuan lo apa? Ya diduga kan katanya ayamnya tidak kurang matang gitu ya. Tapi ada beberapa temuan yang menyebutkan ya dari sumber-sumber kita itu ya
ada juga dugaan bahwa dapurnya ini masih belum dilengkapi dengan chiller gitu ya. Jadi artinya ini kan spek dapurnya pun menjadi harusnya semuanya udah terstandarisasi sebelum jalan gitu ya. Sementara sekarang ini memang gua dapat informasi pemerintah ini masih berfokus dengan mengenjot dulu. Yang penting jalan dulu. Kuantitasnya dulu ya. Kuantitasnya dulu gitu. Trial and error. Tapi ternyata error terus. Makanya setelah ada keracunan itu, jadi gue dapat 2 juknis. Juknis di bulan Desember. Waktu itu kalau nggak salah tulisannya itu Desember ya. Jadi juknis akhir tahun. Sama juknis tanggal 20-an Januari. 22 kalau kita baca itu, nah itu setelah kejadian itu, jadi ada perbaikan lah gitu. Artinya setelah ada kasus diperbaiki, setelah ada kasus diperbaiki gitu ya. Artinya dia masih terus berkembang sering dengan dilaksanakannya si MBG ini, dan ini memang masih di bawah 1% dari target tuh dapurnya kan, masih sekitar. Minggu lalu itu gue dapat informasi real time itu masih 245. Sekarang gue belum tahu itu udah naik nambah berapa, karena sumber gue mengatakan dapur itu terus bertambah gitu ya. Di pipeline itu ada beberapa ratus lagi, tapi ini kan jauh dia di target berapa, 30.000 dapur ya kan. Dapur akan bertambah, isu juga akan terus bertambah, karena terakhir misalnya perluasan untuk mencari sumber-sumber protein baru pakai serangga belalang yang memang itu jadi sebetulnya sudah jadi tradisi tempat ini ya, apa namanya, sumber protein di tempat-tempat lain itu. Nah ini kan jadi apa, karena ini baru sebulan ya program ini berjalan, dan pasti nanti akan banyak nih tambahan isu, masalah dan tantangan yang mesti dihadapi oleh Prabowo. Soal menu juga. Oke, tahan dulu soal MBG, karena kalau lu lanjutin ini edisi kita habis sama MBG. Gimana tuh begitu? Nah, masih berkaitan dengan MBG nih ya. Ada ini soal swasembada pangan ini, Mas. Ini salah satu program unggulannya Prabowo yang sebetulnya sudah bisa kelihatan nih dia pengen apa ini. Misalnya ada program penambahan swasembada populasi sapi perah untuk produksi susu dan sapi daging. Sapi pedaging yang ini akan dijalankan lewat pengadaan impor sapi ya ke Indonesia. Terus kemudian pencetakan sawah baru di Merauke 1 juta hektar. Terus kemudian cetak sawah lain di tempat-tempat lain gini, dan juga beberapa swasembada pangan di sektor pangan yang lain. Nah kira-kira dengan program-program yang sudah agak kelihatan ini, Mas, agak kelihatan. Apakah sudah bisa dinilai nih, atau sudah bisa kita baca? Oh ini kayaknya swasembada bisa tercapai ini dengan 1 juta hektar, berarti ya kira-kira ada tambahan produksi padi seberapa banyak per tahun, terus kemudian tambahan daging, tambahan susu. Nah itu trayektorinya udah jelas belum untuk yang swasembada pangan? Kan kita berhenti impor udah swasembada kita. Pertama, agenda di quick win-nya Presiden Prabowo di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo itu menempatkan prioritas nomor 3 adalah melaksanakan cetak sawah, lalu meningkatkan produktivitas lahan pertanian, lalu membangun lumbung pangan, baik di desa, daerah, dan di nasional. Nah, apakah cetak sawah ini sesuatu yang baru? Tidak. Nah, kalau kita track secara historis, cetak sawah baru ini sudah sejak periode Presiden Soeharto. Jadi ketika Presiden Soeharto dulu berhasil swasembada pangan di tahun 1984, lalu kemudian dapat penghargaan dari FAO, lalu kemudian setelah itu mengalami decline yang luar biasa. Sehingga tahun 1990 Indonesia kembali impor beras. Lalu kemudian untuk shortcut, Presiden Soeharto membuat lahan baru di tahun 96, yaitu di Kalimantan. Lahan gambut yang diubah menjadi lahan pertanian, pangan. Tetapi tidak berhasil,
Padahal itu super luas. Lalu di tahun 97 bahkan menimbulkan bencana kebakaran gambut yang polusinya luar biasa, yang kerugian sosial dan lingkungannya juga luar biasa. Lalu kemudian di periode Pak Presiden SBY, dulu kita kenal namanya MIFE. Ya, Merauke Integrated Food Estate. Yeah. Ya, 1,2 juta hektar ditargetkan dibuka di Merauke. Berhasil tidak? Tidak berhasil. Yeah. Di periode Pak Presiden Jokowi juga demikian. Food estate tetap menjadi pendekatan. Dibikinlah food estate selain di Merauke di Kalimantan. Maka kita kemarin lihat kasus jagung di dalam polybag. Ya, nanam singkong tumbuh jagung itu. Nah, kira-kira gitu. Berhasil tidak? Tidak. Iya. Artinya pendekatan food estate yang akan kembali digunakan oleh Presiden Prabowo ini bisa mengalami kegagalan yang berulang. Nah, karena apa? Karena selama ini yang tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah adalah manpower yang mengerjakan. Petaninya mana? Let's say kita sudah bisa bikin lahan baru 2 juta hektar. Itu bukan lahan sempit loh ya. Siapa yang ngerjain? Apakah PNS ASN yang mau ngerjain? Ataukah TNI Polri yang mau ngerjain? Itu yang selama ini tanda tanya besar. Nah, saya lebih prefer ya, optimalisasi lahan petani yang existing untuk ditingkatkan produktivitasnya. Kita tahu petani gurem kita jumlahnya banyak. Petani gurem itu artinya petani yang hanya menggarap sawah paling lebar 0,5 hektar. Ya. Nah, itu yang harusnya menjadi perhatian sungguh-sungguh. Ya, ada program yang secara spesifik, masif, ya, terkelola dengan baik, yang menyasar petani existing. Iya. Sehingga apa? Ya benar-benar program swasembada pangan ini dimiliki oleh petani, bukan dimiliki oleh pemerintah saja. Gitu. Kalau kita bicara tadi soal makan bergizi gratis, yang belum bisa dipastikan adalah supply chain dari farm ke kitchen. Padahal problem yang paling berat itu di sini, dari farm ke kitchen. Nah, supply chain pangan kita ini selama ini kurang berpihak kepada petani atau produsen pangan. Kita bisa lihat kalau pas panen pasti harga jatuh. Bahkan beberapa kasus petani buang-buang hasilnya. Makanya ini yang perlu diberesin. Ya, makanya tak heran lahan sawah banyak banyak berubah jadi perumahan ya, dijual aja daripada jadi petani nggak menguntungkan gitu ya. Jadi artinya swasembada pangan tidak akan berhasil dan berkesinambungan jika tidak menempatkan petani sebagai aktor utama. Kalau pendekatannya hanya food estate, ekstensifikasi. Kalau pendekatannya food estate itu sudah pasti petani akan menjadi pemain pinggiran dalam program swasembada pangan. Tapi kan di 100 hari gagah banget Mas. Kita berhenti impor apa aja tuh? Jagung, beras, gula dan garam konsumsi. Namanya orang bertekad boleh-boleh aja kan. Saya rasa itu sebagai komitmen politik bagus dan semua harus mendukung lah kan komitmen baik gitu loh. Tapi setelah itu kan kita perlu how to achieve kan gitu loh. Masa kita hanya akan stop sampai janji politik gitu. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, disitulah diskusi-diskusi yang sifatnya lebih teknikal, yang sifatnya lebih faktual perlu diketengahkan. Biar kita sebagai bangsa ya tidak mengalami nasib yang pernah disampaikan oleh Einstein. Ya, kedunguan itu adalah melakukan hal yang sama berkali-kali
tetapi mengharap hasil yang beda. Ya. Mungkin karena sekarang ada panglima pangan. Oke, tapi ini ada satu hal yang mengganjal. Jadi kita sempat ngobrol nih Mas dengan beberapa orang-orang di pemerintahan. Mereka bilang bahwasanya ya kalau dilihat dan dibandingkan 100 hari pertama Prabowo itu kita belum bisa bicara banyak. Karena yang pertama adalah ada banyak kementerian dan badan baru yang ini menghambat kerja birokrasi. Ada 2 kementerian koordinator baru. Ada beberapa lembaga setingkat menteri badan baru yang struktur organisasinya juga belum clear sampai ke bawah. Bahkan yang lebih penting lagi nih soal pengalihan ke kewenangan atau kekuasaan atau pengelolaan BUMN dari Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi dan Antara. Yang ini belum clear, kemudian bikin baik itu investor dan lain sebagainya melihat ini mau kemana sih pemerintahan ini? Nah, terakhir nih, apakah kita adil untuk bilang bahwasanya wah 100 hari Prabowo nggak jelas nih? Tapi ya jangan bilang begitu bos, karena pemerintahan birokrasi juga baru beres-beres ini. Nanti tunggu Maret atau tengah tahun baru bisa dibilang nih ini trajektorinya jelas apa enggak? Gimana? Pertama, penilaian 100 hari itu memang hanya sebagai alat untuk melihat trajektori itu. Istilahnya arahnya sudah benar belum sih? Oke. Kira-kira gitu. Karena sebenarnya kan tidak ada mandat konstitusi. Betul. Bahwa pemerintahan harus punya program 100 hari. Itu kan tidak ada. Nggak kayak pegawai yang punya probation ya. Yang ada mandat di konstitusi kita itu adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional, jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah RKP yang sifatnya tahunan. Program 100 hari itu boleh kita bilang sebagai program politik presiden wakil presiden terpilih. Ini memang tradisinya copy paste dari tradisi di Amerika. Pada saat Presiden Franklin Delano Roosevelt memimpin, lalu kemudian pengen melakukan satu gebrakan yang luar biasa karena di masa itu Amerika sedang mengalami yang namanya Great Depression. Ya. Lalu kemudian ada New Deal lah kira-kira gitu, deal-deal baru yang kemudian membawa satu pendekatan politik yang baru. Lalu kemudian dia menetapkan program 100 hari di masa pemerintahannya. Jadi sifatnya tidak evaluatif, lebih ke monitoring. Kalau saya menempatkan gitu. Jadi kita memonitor langkahnya ini sudah di jalur yang tepat atau belum sih. Ibarat kata pemerintahan ini mau ke Bogor, sudah belok ke tol Jagorawi atau masih di tol dalam kota? Sekarang di tol mana ini? Kalau menurut saya ini sekarang masih baru nyampe Sleepy tol ini. di dalam kota. Masih tol dalam kota. Jadi belum nyampe Cawang nih. Jadi belum bisa kita lihat mau belok ke Jagorawi atau bablas ke Cikampek. Tapi kayaknya dengan naiknya Trump ini rasanya tradisi 100 hari bisa berubah nih. Jadi tradisi 1 hari ratusan executive order. Kalau menurutnya gimana Sar? Dengan struktur pemerintahan Prabowo yang gemuk, banyak kementerian baru, badan baru, organisasi belum beres, terus kemudian kita harus men-scoring nih 100 hari pemerintahan Prabowo, apakah sudah clear nih atau belum adil nih untuk kita memberikan skor ke pemerintahan Prabowo? Ya, sebenarnya sih Nam, kalau kita lihat kondisinya kayak begini, ya kita bisa memberikan catatan supaya ini menjadi perbaikan nggak keterusan gitu ya. Misalnya soal yang lu bilang nih, yang gemuk gitu ya. Ini juga jadi catatan nih dari Oxford Economics gitu ya, bahwa pemekaran instansi itu sebenarnya memang mensolidkan secara politik gitu ya, memberikan stabilitas di pemerintahan. Tapi on the other side kan ini ada risiko belanja yang bertambah gitu ya. Sementara Prabowo itu punya asta cita yang nomor 8 nih,
yaitu pembentukan Badan Penerimaan Negara dan optimalisasi penerimaan yang sebenarnya ini yang menjadi catatan banget gitu. Badan penerimaan sampai sekarang masih belum jelas arahnya, apakah akan dibentuk apa belum gitu ya. Dan optimalisasi ya lebih ke penghematan kalau sekarang. Sudah ada Cortex. Kortek itu hanya Panas, Mas maaf Tuhan. Optimalisasi, maaf tuh bisa jelasin sebenarnya seberapa optimal kita menggait penerimaan. Jadi kalau misalnya kita lihat secara holistik di 100 hari lebih banyak catatan catatan yang harus perbaikannya, ibaratnya kalau tesis tuh kita udah coret-coretin tuh gitu. Dan memang kan nanti penilaian yang lu bilang di berikutnya gitu ya. Memang governance dan institutional reform atau reformasi kelembagaan itu menjadi kunci sebuah negara untuk bisa melakukan lompatan-lompatan. Ya. Tidak ada negara yang sukses tanpa melakukan reformasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Itu nyaris tidak ada. Ya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan melakukan perubahan-perubahan kementerian lembaga, melakukan proses penambahan, melakukan proses pemisahan, penggabungan dan seterusnya. Ini memang tantangan tersendiri yang harus bisa diselesaikan menurut penglihatan saya 1 semester paling lambat. Kalau 1 semester masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak mampu melakukan penataan yang lebih solid atas kementerian lembaga yang ada, ini akan membebani periode kepemimpinan Presiden Prabowo, dampaknya akan membebani delivery janji-janji politik, akan membebani delivery perencanaan pemerintah yang nanti tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Artinya penataan pembentukan kementerian itu hak prerogatif presiden karena kita presidensial, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah sinergi, sinkronisasi, lalu kemudian supervisi yang lebih solid. Jadi tidak lagi kentara ego sektoral antar kementerian lembaga, tetapi satu padu untuk memastikan koherensi antara Astagita dan RPJMN. Ya, RPJMN kan sebenarnya penjabaran visi misi presiden di Astagita dengan perencanaan teknokrasi di Bappenas, berbagai bidang atau sektor. Lalu kemudian harus koheren dengan rencana strategisnya di masing-masing kementerian lembaga. Maka dulu Presiden Jokowi selalu bilang hanya ada satu visi misi, yaitu visi misi presiden. Visi misi menteri tidak ada, kan kira-kira gitu. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya sampai saat ini masih menjadi tantangan. Menteri, wakil menteri ini totalnya berapa? 100? Tunggu 6 bulan, tunggu 1 semester. Jadi artinya kita lihat, kita lihat habis Lebaran, jadi April gitu. Nah, kalau misalnya belum jelas trajektorinya, ya kita bisa ngomong wassalam pertumbuhan ekonomi 8%, bahkan mungkin bisa nggak sampai 5% ya, seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya ya. Yang tadi soal penerimaan. Ini belum terlihat nih. Optimalisasi penerimaan negara untuk menutup defisit dan untuk mengakselerasi pemenuhan program-program pemerintah. Kalau tidak ada ekstensifikasi yang menyasar kelompok super kaya, yang menyasar kelompok informal yang gede, tentu ini akan wassalam juga untuk mencapai target
tax ratio 23% di tahun 2029. Iya. Oke. Nah itu kita tunggu nanti tuh. 6 bulan lagi. 6 bulan pemerintahan Prabowo. Jadi habis Lebaran ya, Maret atau April gitu ya. Bikin lagi kita. Bikin lagi kita. Oke, cukup ya. Thank you Mas Maptuan sudah menemani kita diskusi di sini. Dan saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.